ada diatur di dalam KUHP pasal 221 dan 233 yang orang awam menyebutkan sebagai obstruction of justice. Dan ini juga berdasarkan laporan Direktur Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan tindak pidana umum lainnya, perkara ini telah memenuhi syarat formil dan material, sehingga berkas perkara juga sudah kami nyatakan lengkap, formulirnya P21. Sebelumnya Fadil juga menjelaskan penyidik sudah menyerahkan tanggung jawab baik tersangka maupun barang bukti kepada jaksa untuk segera disidangkan. Selain itu, dalam meneliti berkas perkara, Kejaksaan Agung menegaskan tidak ada berkas yang bolak-balik. Pasalnya ada waktu 2 minggu untuk koordinasi agar penelitian berkas perkara berjalan efektif. Kemudian untuk tahap kedua, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ini menjelaskan sudah terjadwal dan harus segera dilakukan setelah berkas lengkap. Tahap 2 sudah terjadwal. Saya sudah perintahkan kepada Direktur untuk pelaksanaan tahap 2 tidak boleh terlalu jauh dari diterbitkannya P21. Kenapa? Karena KUHP menganut asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, supaya mendapatkan kepastian hukum, keadilan bagi tersangka maupun korban. Kejaksaan Agung juga menggabungkan 2 berkas perkara, yakni kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Sejauh ini hanya Ferdi Sambo yang ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 perkara tersebut. Sementara untuk perkara obstruction of justice di kasus kematian Brigadir J, Polri telah menetapkan 7 tersangka, yakni Ferdi Sambo, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan Kombes Agus Nurpatria, yang sejauh ini sudah menjalani sidang etik dengan putusan PTDH atau pemecatan. Kemudian ada 2 tersangka lain yang sebelumnya menjabat di Divisi Propam Polri, dan 1 lainnya mantan Kepala Subunit Direktorat Bareskrim Polri. Seperti diketahui, kasus kematian Brigadir Yosua telah menyeret banyak nama. Setidaknya ada 30-an polisi dicopot dari jabatannya dan dimutasi ke Yanma Polri. Lalu setidaknya ada 97 polisi diperiksa. Tim Liputan, Kompas TV. Berkas perkara kasus yang menjerat Ferdi Sambo CS telah lengkap alias P21. Kejaksaan Agung juga mendesak agar tahap selanjutnya tidak berlama-lama. Nah, kapan kira-kira kasus ini disidangkan dan dapatkah Kejaksaan Agung mencegah kasus ini masuk angin? Kita akan bahas bersama mantan Hakim Agung, Prof. Gayus Lumbun. Ada juga penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, dan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISES, Bambang Rukminto. Selamat pagi, Pak Bambang, Prof. Gayus, dan juga Pak Arianto. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sudah P21 sehingga masyarakat sudah bisa mengikuti bagaimana kelanjutan dari proses hukum kasus Ferdi Sambo CS, apalagi di sini ada 2 dakwaan yang nanti akan disidangkan. Melihat dari perkembangan kasus ini setidaknya dari Agustus hingga saat ini adalah upaya terbaik kita percaya dari kepolisian maupun dari kejaksaan juga untuk mencoba menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. Dari kepolisian mungkin Pak Arianto Anda bisa mengomentari apakah memang ini juga termasuk sudah cepat dalam pengurusan kasusnya dan tahapannya ini sudah benar-benar transparan kepolisian pelaksananya? Ya, kalau menurut saya sih super cepat ya, karena ukuran saya itu kemarin karena melihat kasusnya ternyata rumit ya, karena perencanaannya, kemudian pelaksanaannya, dan kemudian ada pasal 55, 56, kan banyak sekali tuh yang dituduhkan. Sementara tersangkanya juga banyak kan, berombongan. Ada yang 7 itu. Semua itu diselesaikan dalam waktu, hitungannya kan tahun 2 bulan terakhir ini. Biasanya kasus itu tidak secepat itu Pak, kalau untuk kasus yang serumit ini itu. Kecuali itu simpel itu bisa dikatakan orang seminggu 2 minggu selesai. Tapi ini menurut saya ini semua sudah bekerja dengan baik ya, Polri sudah menunjukkan komitmen bahwa ini penegakan hukum akan dilaksanakan cepat, transparan, dan kemudian kejaksaan juga demikian, maunya cepat dan transparan juga. Cepat itu satu hal, tapi benar-benar memang harus
baik begitu, harus cermat juga dan harus kasus yang dibangun ini semuanya benar-benar tidak hanya cepat tapi sudah benar-benar lengkap. Nah ini bagaimana kita bisa melihatnya apalagi sebelum memasuki persidangan gitu. Karena kalau sudah memasuki persidangan ya kita hanya bisa menunggu bagaimana kelanjutan dari proses ini gitu. Pak Rianto. Ya, kalau menurut kelengkapannya itu ukuran penyidikan itu ada pada Pak Jaksa ya. Karena tuduhan itu kan yang bikin Pak Jaksa dan beliau itu sangat berpengalaman apakah tuduhan itu bahan yang dibikin oleh penyidik itu sudah lengkap apa tidak, itu ukurannya jaksa yang menentukan. Kalau polisi semaksimal mungkin bukti yang ada di lapangan dikumpulkan, saksi yang sebanyak-banyaknya yang terkait ditanya dan kemudian validitas daripada kesaksiannya itu, dan itu semua dikirimkan ke jaksa. Kemarin kan sudah dikembalikan, ditanya kurang, diperbaiki lagi. Nah, kalau jaksa sudah melakukan lengkap, ya itu berarti sudah itu kualitas yang tertinggi yang disampaikan oleh penyidik kepada jaksaan. Nah, ini Pak Bambang mungkin Anda bisa juga menambahkan bagaimana kinerja kepolisian hingga saat ini. Seperti kata Pak Rianto tadi, ini sebenarnya masuk sangat cepat. Di sisi lain yang kita inginkan juga adalah bahwa ini memang apa yang sudah dibangun oleh kepolisian ini benar-benar matang pada saat nanti masuk ke dalam persidangan, Pak Bambang. Dengar nanti. Ya, terkait prosesnya sendiri kita mengapresiasi ya bahwa ini memang sudah relatif sangat cepat gitu. Hanya saja apakah ini nanti akan menyentuh rasa keadilan di masyarakat atau tidak, karena dalam proses penyerahan bukti-bukti dari kepolisian kejaksaan ini kan tertutup karena di internal mereka gitu. Apakah bukti ini benar-benar kuat dan kemudian jaksa ini benar-benar cermat, itu nanti kan dibuktikan dalam proses ke depan di persidangan. Hanya saja yaitu tadi apakah proses yang sekarang terjadi ini nanti juga akan menghasilkan dampak pada rasa keadilan masyarakat atau tidak, ya kita tunggu berikutnya, begitu Mas Timothy. Nah, berikutnya itu mungkin Prof. Gayus bisa menjelaskan apa yang bisa diekspektasi dari tahapan hukumnya bagi kami yang awam begitu. Karena tampaknya yang kami pahami setelah P21 tinggal menunggu waktu sebelum ini masuk ke pengadilan. Tapi tampaknya kan ada pelimpahan lagi, pelimpahan tahap 2, dan bahkan sebelum pengadilan nanti ini terpisah juga dakwaannya, ataukah ini sebagian dari pengadilan? Mungkin Prof. Gayus bisa menjelaskannya. Ya, tentu menyikapi P21 ini apresiasi yang tinggi kepada kepolisian dan kejaksaan yang dengan serius ya. Segera melimpahkan ini kepada proses hukum di pengadilan nantinya. Lalu ekspektasi masyarakat ini kan tentu ada satu keadilan yang tepat untuk mendapatkan satu harapan yang baik ya. Tentu bukan seberat-beratnya, tapi yang sepatutnya ya untuk dihukum sebagaimana temuan-temuan di pengadilan nanti baik oleh JPU maupun oleh hakim yang pemutus, diberi kesempatan kepada penasihat hukum ya untuk menengahi. Nah, bagi saya tetap yakin bahwa dakwaan yang baik itu berasal dari penyelidikan yang baik, sehingga ada sebuah proses dari pihak kejaksaan sebagai dominus litis. Jaksa ini pemilik dari perkara, itu idealnya berbunyi seperti itu ya dalam literatur. Jaksa itu pemilik perkara, jaksalah yang akan menyajikan dengan maksimal yang terbaik untuk bisa hakim memutuskan dengan baik, sehingga putusannya sesuai dengan ekspektasi. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah apakah hal-hal yang dikaitkan tadi disebut sebagai dua hal pokok, sebagai primer adalah hal-hal yang menyangkut pembunuhan berencana 340. Di 340 ini alangkah rumitnya untuk dibuktikan. Sebenarnya ya tidak mudah orang itu akan dihukum minimal 20 tahun seumur hidup dan mati. Kalau masalah ini core crime namanya. Ini masalah yang primer, yang utama ya. Ini satu dakwaan yang masuk pada primernya perkara ini. Ini perlu pembuktian yang jelas. Apa misalnya? Apakah betul perencanaan ini secara murni direncanakan? Di mana pembunuhan ini terjadi? Di Magelangkah? Apakah di Jakarta? Nah, ini harus dibuktikan secara jelas oleh jaksa yang diajukan nanti sebagai tuntutan yang baik tadi. Yang melahirkan putusan yang baik. Kedua, kalau saya bicara kepada topik kedua adalah obstruction of justice. Ini kan bukan istilah hukum pidana, padahal ini core crime-nya hukum pidana. Ini
apa namanya, hal yang primernya itu hukum pidana. Jadi gunakan bahasa yang baik sesuai dengan pasal 221 ayat 1 ini ya, yaitu melakukan penghalangan terhadap penegakan hukum. Ini tepat. Ancamannya ringan, 9 bulan. Dendanya juga Rp4.000. Nah, apakah ini menjadi apa namanya, bagian dari pelengkap yang utama? Ini di sini kan sebagai bagian dari subsidiaritas yang utama ini untuk dibuktikan. Saya tidak bisa menduga nanti apa isi dakwaan terhadap obstruction of justice yang disebut meminjam istilah tipikor yang ancaman hukumannya sampai dengan 12 tahun ini. Apakah ini hanya meminjam saja supaya orang kaget begitu bahwa ini ancaman tinggi? Tidak, hanya 9 bulan. Tetapi saya kan tidak bisa mengukur pikiran jaksa yang genuinnya seperti apa. Saya mungkin beranggapan bahwa ini nanti akan dikaitkan dengan perusakan alat kamera, sirkuit kamera yang ancaman hukumnya cukup berat, 12 tahunan juga, merusak alat komunikasi yang akan bermanfaat buat sebuah pengusutan. Nah mungkin itu, tetapi kalau itu tidak disebutkan, tentu saya menduga-duga kenapa dengan istilah obstruction of justice, tidak dengan menghalang-halangi saja, ancamannya cuma 9 bulan. Ini pertanyaan yang bukan hanya pertanyaan, nanti dibuktikan. Nanti dibahas. Sementara ada beberapa lagi subsidiaritas atau primer yang lain ya, yang lebih bisa menempatkan kasus ini betul-betul diadili dengan setimpal ya, bukan seberat-beratnya, setimpal dengan perbuatan. Demikian. Kalau motif dari melakukan obstruction of justice itu sendiri tidak memperberat hukumannya begitu ya Prof. Ya, maksudnya kalau ia mengetahui bahwa obstruction of justice tersebut dilakukan karena menutupi pembunuhan, sebenarnya kalau secara undang-undang tidak membedakan hal tersebut. 9 bulan ancaman hukumannya, ada tambahan bahwa dikecualikan istri, saudara semenda. Itu dikecualikan dari ayat 2-nya itu. Berarti kalau istrinya melindungi dengan berbagai upaya, tidak termasuk diancam dengan pasal itu. Kalau meminjam atau menggunakan yang sesungguhnya undang-undang yang tepat sebagai kejahatan yang bukan tipikor ini. Oke, jadi memang dakwaan ini menjadi kuncinya, pasal apa yang didakwakan kepada tersangka di sini atau ya, dakwaan ini akan dibahas bersama-sama oleh seluruh perangkat peradilan yang menyidangkan itu dan muara pada tuntutan, dan tuntutannya itu akan sempurna apa tidak, hakim bingung apa tidak menghadapi tuntutan ini. Kita banyak pengalaman yang sering disebutkan kasus Marsinah, 9 terdakwa diancam hukuman, diputus hukuman di pengadilan sebelumnya oleh Pak Andi Andoyo, hakim yang kredibel, hakim yang tidak diragukan lagi ketika di zamannya, diputus bebas. Nah, saya tidak tepat bebas atau lepas anselah atau dihukum di fresh track, saya tidak jelas ya karena itu putusan lama. Tetapi pokoknya tidak masuk penjara. Nah, ini kan suatu hal yang memberi contoh kepada kita semua. Hati-hati dengan penyusunan dakwaan karena saksi mahkota juga penyebab. Ini nanti saksi mahkota semua saya pikirkan karena orang-orang yang saksi yang berasal dari lingkungan terdakwa. Ini bisa membingungkan nanti nih. Saling ketemu di pengadilan. Kita ikuti pengadilannya, tetapi saya hanya memberikan gambaran baik kepada penyidik maupun kepada jaksa JPU untuk memperhatikan bahwa rakyat ini bisa berpikir hari ini. Rakyat bisa mengukur tepat tidaknya. Ya. Saya ke Pak Bambang, maaf ke Pak Arianto. Pak Arianto, apakah dengan P21 ini ya bisa dikatakan tidak banyak hal lagi yang bisa dilakukan oleh kepolisian? Semua penyidikan yang sudah didapatkan, barang bukti, keterangan dan lain-lain, semua sudah disetorkan kepada kejaksaan. Nanti kita menunggu pelimpahan tahap kedua juga, pelimpahan tersangka dan barang bukti. Tapi setelah itu sampai di sinilah apa yang dikatakan sebagai kerja keras kepolisian dan komitmen kepolisian termasuk Kapolri juga untuk menuntaskan kasus ini, tapi ya kewenangannya memang sampai di sini. Selanjutnya memang diserahkan kepada kejaksaan dan juga pengadilan. Ya, kalau untuk polisi ya, kalau untuk pengurusan kasus ini pembunuhan yang direncanakan oleh Pak Sambo dan kawan-kawannya ini bagi polisi ya tugas penyidikan sudah selesai dengan dikirimkannya berkas yang sudah dianggap lengkap oleh kejaksaan, karena memang sekarang kan sistem peradilan kita kan dipisah-pisah ya, dari advokat kemudian para polisi itu melakukan penyidikan mulai dari
bukti sampai membuat terangnya perkara dan berkas lengkap berikut dengan bukti tersangka dan alat bukti yang ada. Sepanjang itu sudah lengkap ya sudah, polisi nggak bisa nambahkan lagi. Jadi kepolisian pun saat ini ya dengan bahasa sangat sederhananya ya hanya bisa menunggu bagaimana hasil dari putusan nanti, karena ini juga akan dikatakan kasus ini akan menentukan bagaimana citra kepolisian. Tapi ya sampai sinilah upaya apapun yang sebesar apapun yang ingin dilakukan oleh kepolisian ya sampai ke titik P21 ini begitu ya. Saat ini hanya bisa menunggu ya Pak Arianto. Ukuran ini loh untuk ukuran penegakan hukum kejahatan untuk pembunuhan yang direncanakan ya. Tapi polisi bukan karena citra polisi akibat kasus Sambo ini bukan hanya ini saja gitu. Yang lain yang menunjukkan kok Pak Sambo bisa seperti itu kan itu tadi untuk memperbaiki citra polisi itu juga PR yang kedua yang harus diselesaikan masyarakat gitu. Termasuk juga mengenai polisi harus konsekuen kan gitu. Kemarin kan menerapkan ibu PC itu nggak ditahan gitu Pak. Iya. Itu nanti akan diterapkan kepada yang lain-lain juga, untuk yang orang tidak usah pejabat juga kita akan perlakuan gitu ya. Mudah-mudahan itu kayak gitu sehingga kita tidak dianggap milih-milih ya gitu ya mengenai menampung aspek keadilan dari masyarakat pada masyarakat. Oke. Jadi meskipun mungkin Pak Bambang juga menyetujui hal yang dikatakan Pak Arianto tadi, meskipun memang dalam kasus pembunuhan berencana dan juga obstruction of justice tadi, ini memang kewenangan kepolisian sudah selesai pada saat ini sudah P21. Tapi kalau semangatnya adalah memperbaiki citra kepolisian, masih banyak nih kerjanya Pak Bambang. Termasuk juga mengungkap apa yang selama ini menjadi pertanyaan masyarakat tentang apa saja kinerja dari seorang Ferdy Sambo. Benarkah bahwa Ferdy Sambo terlibat dalam beberapa mungkin aksi ilegal begitu? Apakah ini harus menjadi kinerja berikut dari kepolisian, Pak Bambang? Betul Mas. Kalau kita melihat kasus ini kan tidak berdiri tunggal. Kasus pembunuhannya memang sekarang sudah P21. Tetapi dengan isu-isu yang terkait dengan rekayasa untuk menutupi kasus ini kan tidak begitu serta hilang gitu dengan ini dilembahkan kepada kasus pembunuhannya dilembahkan kepada kejaksaan. Terkait dengan kasus etik misalnya, sampai sekarang dari 7 personel masih beberapa yang disidangkan, kemudian 2 diantaranya Karo Paminal ini yang sangat posisi yang sangat vital sampai sekarang juga belum disidangkan seperti itu, meskipun dengan alasan salah satu saksi kunci sakit, tetapi ini kan tidak bisa berhenti di situ saja, tapi ini harus digulirkan terus karena seperti komitmen dari Pak Kapolri bahwa ini adalah momentum untuk bersih-bersih internal. Makanya kalau ini benar-benar komitmen itu dilaksanakan dengan konsisten, tentunya tidak berhenti cukup dengan pelimpahan kasus pembunuhan Ferdy Sambo dan kawan-kawan ke kejaksaan, tetapi juga harus menuntaskan kasus-kasus yang terkait dengan itu seperti itu. Dan demikian juga dengan isu-isu terkait dengan konsorsium 303, kemudian dengan 3 Kapolda, dan tidak bisa kepolisian menjawab bahwa ini tidak ada masalah, tapi harus dibuktikan dengan kerja-kerja dengan program-program yang lebih strategis oleh Kapolri seperti itu. Itu yang harus disadari begitu Pak Bambang ya, oleh kepolisian, bahwa meskipun kasus utamanya yaitu kasus pembunuhannya ini bergulir terus di pengadilan nanti, tapi sebenarnya pertanyaan masyarakat lebih banyak daripada itu saja gitu ya Pak Bambang ya. Sebenarnya ini juga harus bisa diterangkan oleh kepolisian. Nah, nanti kita akan jeda sebentar, nanti kami akan kembali lagi. Saya ingin tahu juga nanti dari Prof Gayus setelah jeda terkait dengan adanya penggabungan dari dakwaan ini dengan semangat agar lebih efektif. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sebaiknya ini tidak digabung, sebaiknya sendiri, memang benar-benar fokus pada pembunuhan. Apakah Prof Gayus setuju dengan hal tersebut? Kita akan jawab dan kita akan bahas lebih lanjut usai jeda berikut ini. Unfold your world with the Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Get it now! Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya air mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum air mineral rasanya smooth banget. Gak enak? Iya.